Keputusan pemerintah untuk membuka sekolah tatap muka di zona kuning penyebaran COVID-19 memicu kontroversi. Komisi 10 DPR pun mengatakan segera memanggil Mendikbud Nadiem Makarim untuk membahas kebijakan pembelajaran di tengah pandemi. Wakil Ketua Komisi 10, Dede Yusuf, menyatakan jika pemerintah pusat kembali membuka proses belajar tatap muka di sekolah zona kuning, maka diperlukan pengawasan dan evaluasi. Dalam pelaksanaannya, akankah ada monitoring dan evaluasi? Jadi satu contoh, kita uji coba dulu 1 minggu, lalu kemudian dievaluasi. Akankah resiko itu terjadi? Dan tentu ini sekolah yang dibuka pun juga tetap harus bertahap, artinya tidak semua jenjang pendidikan, lalu kemudian juga hanya boleh 50% maksimal, lalu kemudian juga tetap menjaga protokol kesehatan dan lain-lain. Sesuai dengan kesepakatan kita di awal dengan Kemendikbud, mestinya cukup yang level SMA dan SMK terlebih dahulu, baru kemudian 2 bulan setelah itu adalah SMP dan 2 bulan sesudahnya adalah SD. Sementara itu, ahli epidemiologi Budi Haryanto menilai kebijakan sekolah tatap muka tak boleh dilakukan setengah hati karena bila persiapan tak optimal, maka potensi anak terpapar corona bisa semakin tinggi. Penentuan zona hijau, kuning, oranye, dan merah adalah didasarkan pada status atau keadaan dari situasi COVID-19 di wilayah tersebut. Nah, wilayah tersebut adalah wilayah administrasi. Sementara orang dengan berbagai kegiatannya bergerak, ya, orang melakukan mobilitas bisa lintas batas wilayah administrasi. Dan ini juga menjadikan risiko terhadap para pelajar. Penularan COVID-19 bukan saja bisa terjadi di dalam sekolah, tapi dalam perjalanan menuju dan pulang sekolah. Merujuk hal ini, Mendikbud juga menambahkan kewenangan pembukaan sekolah di zona kuning juga harus berdasarkan kesiapan Pemda, Dinas Pendidikan, dan persetujuan orang tua untuk memutuskan anaknya belajar di sekolah atau di rumah. Tim Liputan Kompas TV.